maring Ibnu Malik. Nah, ketika melihat tadi, dia ini kecantol, hatinya kepencut. Akhirnya kepala dari suaminya diletakkan di atas bumi, kemudian dia berdiri untuk mengikuti si pangeran tadi. Falamma ra'aha, mongko ing dalem nalikane ningali sapa Ibnu Malik ing zaujah, ta'allaka mongko gumantung sapa Ibnu Malik dia kelawan zaujah. Faqalat nuli ngucap sapa zaujah lalu maring Ibnu Malik, khudni ngalapotuan ing ingsun. Fa'ardafaha mongko gonceng sapa Ibnu Malik ing zaujah, khalfahu ing dalem burine Ibnu Malik, wasara lan lumaku sapa Ibnu Malik. Nah, ketika si pangeran juga melihat si perempuan ini yang jadi istrinya rojul tadi, dia juga tertarik pada si perempuan ini. Lah, akhirnya si perempuan ini menawarkan pada Ibnu Malik, tolong bawa saya bersamaan Anda. Akhirnya yo kesempatan toh, wong sing lanang yo seneng. Si istri ini diboncengkan oleh pangeran tadi di belakangnya. Akhirnya mereka berjalan. Wasai kodolan ngelilir utawa tangi sapa zaujuha bojo lanange zaujah. Falamnya juga mongko ora nemu sapa zauj ing zaujah. Faftafa mongko niti sapa zauj atharoha ing labete zaujah. Fa adrakaha mongko nemu sapa rajul ing zaujah. Nah, pas itu si laki-laki suaminya ini bangun, ternyata istrinya sudah tidak berada di sampingnya lagi. Akhirnya dia mengikuti jejak istrinya dan menemukan ternyata istrinya bareng sama pangeran. Faqala nuli ngucap sapa rajul, ya benal Malik, he anake raja, diutai iki wong wadon iku zaujati bojo wadon ingsun. Faqala mongko ngaculna sira anha saking zaujah. Si laki-laki yang ngomong toh, he pangeran, ini tuh istri saya, perempuan ini tuh istri saya, maka lepaskan dia. Ngoten, saya kon wehno teng rajul ini tadi. Fa angkaratu, nuli ngingkari sapa zaujah ing rajul. Faqalat lan ngucap sapa zaujah lahu maring rajul, ana utawi ingsun iku Jariyatu binil Malik, wadone utawa wadon amate anake raja. Lah kemudian si perempuan ini mengingkari dan mengucapkan pada rajul ini, enggak, saya itu bukan istrimu, tapi saya adalah amatnya atau budaknya pangeran. Jan istri kurang ajar. Sampai apik diminta dihidupkan, ternyata ketika dihidupkan kakuati ya. Faqala nuli ngucap sapa Ibnu Malik, aturidu ana to ngarepake sira antawira yen to cemburu ala jariyati ing atase amat ingsun. Faqala nuli ngucap lahu maring Ibnu Malik sapa ar-rajul wong lanang, wallahi demi Allah, innaha temastune zaujah utawa imro'ah tadi iku zaujati bojo wadon ingsun. Wa inna sayyidana lan temastune Sayyid kita rupane Nabi Isa alaihissalam iku ahyaha, wis ngurepake sinten Nabi Isa ing zaujah li krana ingsun. Ba'da mautiha ing dalam sause matine zaujah. Nah kok akhirnya si Ibnu Malik ini ngomong, kamu ingin membuatku cemburu gitu ya, biar aku cemburu kepadamu karena kamu ngomong seperti itu. Akhirnya rajul ini berkata, lu ngapain saya bikin Anda cemburu? Demi Allah, ini adalah istriku, istri yang mana dihidupkan oleh Nabi Isa setelah dia meninggal. Fabainama mongko ing dalam suci waktu hum utawi wong telu iku kadzalika kaya mengkono-mengkono para padu. Waidan ing dalam nalikane kadzalik Isa alaihissalam tai Nabi Isa iku biizaihim ing dalam ngarepe wong telu. Faqala nuli ngucap sapa rajul lahu maring Nabi Isa, ya ruhallah, duh roh Allah, amma hadihi anapun ta iki wong wadon iku zaujati bojo wadon ingsun, rupane Allah tikang. Oh gak, amma ini tanya ini kayaknya. Ama ana ta utawi iki wong wadon utawa zaujah iku zaujati bojo wadon ingsun, rupane Allah tikang ahyaitaha kang uripake tuan ing alati li krana ingsun. Kala ngucap sinten Nabi Isa, na'am yo. Faqalat nuli ngucap sapa zaujah, ya ruhallah, doroe Allah.
innahu temestune rajul iku kadzabun kang akeh goroe wa ana utai ingsun iku Jariyatu binil Maliki budak wadone anake raja faqala nuli ngucap sapa Nabi Isa lah maring zaujah amma anti anata utawi sira iku alati wong wadon ahyai tuki kang nguripake ingsun ing sira biidznillah kelawan idine Allah taala faqalat nuli ngucap sapa zaujah la ora wallahi demi Allah ya ruhallahi duh roe Allah faqala nuli ngucap sapa Nabi Isa la maring zaujah rudi balekno sira alaina ing ngatasé kita ma ing perkara aqdoina ki kang wis paring sapa ingsun ing sira basa kotot nuli gugur sapa zaujah mai tatan hale mati. Nah dah jadi si laki-laki ini berkata pada Nabi Isa, wahai ruh Allah, apakah perempuan ini adalah istriku yang engkau hidupkan kembali untukku? Kata Nabi Isa, iya, ini memang istrimu. Faqalat, lah kok si perempuan tuh ngomong, wahai ruh Allah, laki-laki ini adalah seorang pembohong. Saya ini bukan istrinya, tapi saya adalah budak dari pangeran. Lalu Nabi Isa ngomong meneh, tanya, memastikan, benarkah kamu bukan perempuan yang saya hidupkan kembali atas izin Allah? Jawabannya bukan gitu. Masih ngeyel, bukan, demi Allah wahai ruh Allah. Kemudian Nabi Isa akhirnya ngomong ke perempuan ini, ya wis, kalau seperti itu kembalikan apa yang sudah aku berikan kepadamu. Kan dekmu sudah dikasih kehidupan toh, diminta kembali. Akhirnya si perempuan ini brek tiba jatuh meninggal lagi. Faqala nuli ngucap sapa Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam. Man utahe sapane wong iku arada ngarepake sapa man ayang ndura ing yen to ningali sapa man ila syahsin maring awak-awakan mata kang mati sapa man sapa syakhs kafir hale kafir fa uya mongko den uripake sapa syahs fa amana nuli imanake sapa syahs dalem pamatalan mati sapa syakhs mukminan hale wong kang mukmin fal yang dur mongko becik ningalono sapa man ila dalikal aswati maring mengkono-mengkono wong kang ireng. Mbak tolong panggilke Mbak Kempeng kang terserah sing tiket sinten mana sampai mana tadi. Akhirnya Nabi Isa berkata, barang siapa yang ingin melihat seseorang yang mati dalam kondisi kafir, lalu aku hidupkan kemudian dia beriman dan mati dalam kondisi mukmin, maka lihatlah pada budak hitam tadi. Waman aroda waman taisapane wong iku aroda ngarepake sapa man ayang dura ing yen to ningali sapa man ila syahsin maring awak-awakan mata kang mati sapa syakhs nggih sekedap mukminan hale mukmin fa ahyahu nuli nguripake ing saha sinten Allah fakafara nuli kafir sapa syakhs wa matalan mati sapa syakhs kafiron hale wong kang kafir fal yang dur mongko ningali becik ningali sapa man ila hadil mar'ati maring iki wong wadon. Tapi kalau barang siapa yang ingin melihat seseorang yang mati dalam kondisi mukmin, kemudian Allah menghidupkannya lagi, lalu dia kafir dan mati dalam kondisi kafir, maka lihatlah perempuan ini. Fa'aksama nuli supoto sapa ar-rajulu wong lanang. Anau temestune rajul iku layatazawaju. Ora bakal rabi sapa rajul ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono zaujah. Abadan ing dalem selawase. Wa kharaja lan metu sapa rajul ilal barori maring panggonan ibadah. Ya butuh hale ibadah sapa rajul Allah ing Allah fiha ing dalem barori hatta mata sehingga mati sapa rajul rahimah mugi-mugi ngrahmati ing rajul sinten Allah taala. An-Nawatir halaman 75. Jadi kemudian si laki-laki ini bersumpah dia nggak akan nikah lagi selamanya dan dia keluar menuju tempat beribadah. Dia menyembah Allah di dalam tempat itu sampai dia meninggal. Nomor 10 Imra'atu Ikrimah bin Abi Jahal. Kanat ono
sapa Ummu Hakim bintil Haris Al-Makhzumiyah kang bangsa Makhzumiyah iku zaujatan dadi bojo li Ikrimata kaduwe Ikrimah bin Abi Jahal. Falam maka namangka ing dalem semangsane tinemu apa yaum fathi Makkah dinane kabukae kutha Mekah. Aslamat mongko manjing Islam sapa Ummu Hakim bintil Haris. Wa farrolan lumayu sapa zaujuha bojone Ummu Hakim hariban hale wong kang lumayu ila baladil Yamani maring negara Yaman. Fa'atat nuli sowan sapa Ummu Hakim ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasta manatu mongko amreh aman sapa Ummu Hakim ing Rasulullah li Ikrimata maring Ikrimah. Fa aminahu mongko paring aman sapa Rasulullah ing Ikrimah. Jadi ini istri Ikrimah bintu Abu Jahal. Jadi ada seorang wanita bernama Ummu Hakim, anak perempuan dari Haris Al-Mahzumiyah. Beliau adalah istri dari Ikrimah bin Abi Jahal. Tahu kan Abu Jahal siapa? Pamannya. Nah, ketika hari Fathu Makkah, terbukanya kota Mekah, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Si Ummu Hakim ini masuk Islam, tapi suaminya lari menuju tanah Yaman. Lalu Ummu Hakim sowan kepada Rasulullah untuk meminta agar suaminya itu tidak diperangi gitu loh, minta aman gitu. Akhirnya Rasulullah mengizinkan. Fasta danathu nuli amrih idin sapa Ummu Hakim ing Nabi fi talabihi ing dalam golek Ikrimah. Fa adina nuli awe idin sapa Nabi lah maring Ummu Hakim. Wa kharajat lan metu sapa Ummu Hakimin fi talabi zaujiha ing dalam golek bojone Ummu Hakim. Wa kharaja lan metu ma'ain dalam sertane Ummu Hakim sapa abdun budak laha kedue Ummu Hakim Rumiyun kang bangsa Romawi. Nah, dia sekalian minta izin. Ummu Hakim minta izin pada Rasulullah untuk mencari suaminya. Akhirnya diizini sama Rasulullah dan dia keluar bersama dengan budaknya yang sebangsa Rum. Pak Aroda nuli ngarepake sapa abad ing Ummu Hakim akana siha ing nyerang awake Ummu Hakim. Falam tazal mongko ora gingsir-gingsir iku taidu mbujuk iku taidu janji sapa Ummu Hakim ing abad waturi hilan bujuk sapa Ummu Hakim ing abad hatta qadimat sehingga tumeka sapa Ummu Hakim ala nasin ing atase menungso mingkopi laten saking pedukuan. Fasta'anatum nuli amre pitulung sapa Ummu Hakim ing nas alaihi ing atase abad. Fa'autaku nuli naleni sapa nas ing abad lah krana Ummu Hakim. Lah kok ternyata budaknya ini jahat. Dia ingin menyerang Ummu Hakim, tapi Ummu Hakim terus menjanjikan sesuatu dan membujuk budaknya agar tidak menyerangnya. Sampai Ummu Hakim ini sampai di suatu desa, di suatu kabilah. Akhirnya Ummu Hakim minta tolong sama kabilah ini dan akhirnya kabilah ini menolongnya dengan cara menali atau apa sih bahasanya? Yo. Naleni budak ini tadi. Tumantolakot nuli budalan sapa Ummu Hakim ila tolabi zaujiha maring golek bojone Ummu Hakim. Kemudian dia pergi lagi untuk mencari suaminya. Fa'adrokatu nuli nemu sapa Ummu Hakim ing Ikrimah pisah hilen ing dalam pantai min sawahili Tihamata saking pira-pira pantai ne tanah Tihamah. Jadi dia menemukan suaminya sedang ada di pantai dari salah satu pantai di negeri Tihamah. Waqat raqibalan teman-teman nunggang sapa Ikrimah al-bahra ing perahu segara. Baja alat nuli tumandang sapa Ummu Hakim tasihu iku tasihu bengok sapa Ummu Hakim ilahi maring Ikrimah wa taqululan ngucap sapa Ummu Hakim ya bena amin he anake paman jituka teka sapa ingsun ing sira min indi awsalin nasi saking ngersane luweh nepung-nepunge menungsa wa abarin nasi lan luweh bagus-baguse menungsa wa khairin nasi tegese bagus-baguse menungso. La tahlik aja ngerusak sira nafsaka ing awak sira wa qadista mantulan teman-teman amre aman ingsun laka maring sira minhu saking jeng Nabi fa amanaka nuli paring aman sinten jeng Nabi ing sira. Nah, ketika itu si laki-laki ini sedang naik perahu Ikrimah ini, kemudian
si Ummu Hakim berteriak pada suaminya dan berkata, "Wahai anak dari paman, aku datang kepadamu dari orang yang paling apa ya bahasanya itu? Paling rajin bersilaturahim atau bahasanya sering menepung apa sih? Menghubungkan antara manusia, mendamaikan bahasanya gitu. Atau lebih baik-baiknya manusia, maksudnya ya dari Rasulullah gitu loh, atas izin Rasulullah. Kamu jangan merusak diri kamu sendiri, karena aku telah meminta pada Rasulullah agar kamu diberi keamanan, maka beliau memberikan. Faqala nuli ngucap sapa Ikrimah, anti utawi sira iku taf'alu agawe sapa sira dalika emeng kono-mengkono istakmantu. Qalat ngucap sapa Ummu Hakim, na'am yo, apakah benar kamu telah melakukan itu? Maka si Ummu Hakim berkata, iya, ana te ingsun iku kalam tuhu matur sapa ingsun ing jeung Nabi, fa amanaka mongko paring aman sinten jeung Nabi ing sira. Saya sudah matur ke Kanjeng Nabi ngomong, akhirnya Nabi Muhammad memberikan keamanan untukmu. Fada'atu nuli ngajak ing Ikrimah sapa Ummu Hakim ilal Islam maring Islam, dan Ummu Hakim mengajak suaminya agar masuk Islam. Faqadima nuli sowan sapa Ikrimah ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maring lawange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zaujatu ta bojo wadone Ikrimah iku mawe ing dalem sertane Ikrimah. Fasabaqatu nuli dingini sapa zauja ing Ikrimah. Fasta'danat nuli amre izin sapa Ummu Hakim ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat nuli manjing sapa Ummu Hakim Pak Baron nuli ae werta sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikudumi Umar kelawan tekani Sayyidina Umar wa farihalan bunga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islami kelawan islame Ikrimah wa asbahat lan dadi sapa Ummu Hakim iku minal mubayyati setengah saking pira-pira wadon kang den baiat wa dhallat lan dadi sapa Ummu Hakim iku mujahidatan wong kang perangan ma'azaujiha ing dalem sertane bojo lanange Ummu Hakim. Hatta kana sehingga tinemu apa mau kiatul Yarmuk perang Yarmuk haitsu kutila ing dalem sekirane den pateni sapa Ikrimah radhiyallahu anhu syahidan ale wong kang mati syahid fitil kal ma'rakati ing dalem mengkono-mengkono rukete perang. Wa qatalat lan mateni sapa Ummu Hakim yauma idzin ing dalem nalikane perang Yarmuk. Sabaatan ing wong 7 minar Rumi saking wong Romawi. Biamu divistatiha kelawan cagake tendane Ummu Hakim. Kisah ini diambil dari Adda wa Dawa fi Akhbarin Nisa halaman 83. Jadi ketika itu akhirnya Ikrimah sowan kepada Nabi Muhammad bersama istrinya, tapi istrinya mendahuluinya. Kemudian dia meminta izin pada Rasulullah, akhirnya Rasulullah mempersilahkan masuk. Dan Rasulullah memberi kabar akan kedatangan Sayyidina Umar. Rasulullah juga senang karena Ikrimah mau masuk Islam. Akhirnya ya sudah, Ummu Hakim dan Ikrimah ini semuanya Islam. Dan Ummu Hakim ini menjadi perempuan yang dibaiat. Dan dia menjadi orang yang ikut berjihad bersama suaminya Ikrimah di perang Yarmuk. Yang mana di perang Yarmuk ini Ikrimah mati dalam kondisi syahid. Dan di perang ini juga Ummu Hakim membunuh 7 orang Romawi dengan cagaknya tenda. Tuh Masya Allah. Kemudian Imro'atu Ayyub, bojo wadone Ayyub alaihi salam. Lama betulia ing dalam semangsane den coba sapa Ayyub sallallahu alaihi wasallam. Faraqahu mongko misai ing Ayyub sapa jami'u zaujatihi sekabehane bojo wadone Ayyub. Wa hunna utawi zaujat iku salah satu telu. Jadi istrinya Nabi Ayyub itu 3. Pas Nabi Ayyub dicoba oleh Allah, maka istrinya ini semuanya difurqah. Wa baqiyalan isih tetap ma'hu ing dalam sertane Ayyub sapa zaujatuhu bojo wadone Ayyub rupane Rahmah bintu Afrathim bin Yusuf alaihi sholatu wassalam. Yang tersisa hanya satu istri saja yang bernama Rahmah. Beliau adalah anak dari Afrathim. Afrathim adalah anak dari Nabi Yusuf alaihi sholatu wassalam. Maka nalan ono
sapa iblis iku zakaro nuturake sapa iblis laha maring rahmah syai'an ing suwiji-wiji min amri Ayub saking perkarane Ayub falam tuzajirhu mongko ora nyegah sapa rahmah ing setan iblis pagodoba nuli bendu sapa Ayub Nabi Ayub minha saking rahmah fahalafa nuli supata sapa rahmah laya beribanna yakti bakal mukul temen sapa rahmah ing Nabi Ayub ing rahmah mi'ata jaldatin kelawan 100 jilidan falamma afahu mongko ing dalem semangsane marasake ing Nabi Ayub sinten Allahu Allah lam yasul mongko ora gampang alihi ing ngatasé Ayub apa ayya beriba yen to mukul sapa Ayub ing rahmah fabaqiya nuli keri sapa nuli tetep sapa Ayub mutahayyirun ale wong kang bingung Faja anuli teka sapa Jibril Waqala lan ucap sapa Jibril lahu maring Nabi Ayub innallaha teman setune Allah iku yukri uka macaake sinten Allah ing sira assalama ing salam. Jadi ketika itu ada iblis yang mengatakan sesuatu pada istrinya Nabi Ayub tentang Nabi Ayub dan istrinya ini enggak mencegah hal tersebut. Akhirnya Nabi Ayub marah pada istrinya dan bersumpah akan menjilid istrinya, memukul istrinya dengan 100 jilitan. Lah kok ternyata Nabi Ayub ini sembuh. Akhirnya yo eman-eman ya, maksudnya istrinya yang sudah menemani dikala suka, dikala duka kok ape pukul 100 jilitan pisan gitu. Akhirnya Nabi Ayub tuh bingung. Lalu datanglah Jibril. Jibril berkata pada Nabi Ayub, sesungguhnya Allah telah menyampaikan salam untukmu wahai Nabi Ayub. Kaya aku lan ngucap sinten Allah, dawuh sinten Allah. Laka maring sira, khut ngalapo sira, biadika kelawan tangan sira mi'ata audin ing 100 kayu. Min usuli sumbuli saking pira-pira poke pira-pira damen. Wadribalan mukula sira ing rahmah dorbatan kelawan pukulan wahidatan kang siji. Fatabir mongko lebaran sapa sira piyaminika ing dalem supata sira. Fa'ala nuli agawe sapa Ayub dalika ing mengkono mi'atautin faqala son mongko selamat sapa Ayub min halfihi saking sumpahe Ayub. Kisah ini diambil dari Nawadir, kitab Nawadir halaman 170 berapa ini? 6. Nah, ketika itu Allah memberikan solusi ya kepada Nabi Ayub karena Allah melihat kebimbangan Nabi Ayub. Allah menyuruh Nabi Ayub untuk mengambil 100 ini loh Mbak. Zaman tahu damen kan? Itu dikumpulkan jadi serah dan pukulkan ke istrinya 1 kali. Ya wis kan selesai. Itu sudah 100 jilitan. Akhirnya Nabi Ayub melakukan itu dan beliau selamat dari sumpahnya gitu. Imra'atu rajul baudat. Sekarang cerita tentang wong wadone bojo wadone wong lanang baudat saking baudat. Kana ana iku bi baudat ing dalem kutha sapa rajul wong lanang. Mutazawijun kang rabi sapa rajul bi benati ammi kelawan anake pamane rajul wakana lan ana iku kot ahada teman-teman janji sapa rajul ing ibnah Allah ya tazawaja ing yen ta ora rabi sapa rajul alaiha ing atase ibnati ammihi fajaatu mongko teka ing rajul fi ba'dil ayyami dalam sebagiane pira-pira dina sapa imra'atun wong wadon ila dukanihi maring tokone rajul wasala tulan jaluk sapa imra'ah ing rajul ayat azwaja ing yen tong rabi sapa rajul biha kelawan ro'a fa ahbaroha nuli ae werta sapa rajul ha ing imro'ah bi'ati kelawan janjine rajul ma'abnati amnihi sertane anake pamane rajul faradiyat mongko ridho sapa imro'ah minhu saking rajul fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben sak Jumat yauman ing sedina.
Fatazawajaha mongko ngrabi sapa rajul ing imro'ah. Jadi ini ceritanya ada seorang laki-laki. Dia itu nikah sama misanannya sendiri atau anak pamannya. Dan anak pamannya ini memberikan syarat ketika menikah itu, kamu ndak boleh nikah selain denganku. Wes, itu syaratnya. Akhirnya suatu ketika datang perempuan ke tokonya si laki-laki ini dan meminta laki-laki ini untuk menikahinya. Nah, si laki-laki ini pada awalnya ndak mau karena dia sudah berjanji pada istrinya untuk tidak menikah lagi. Akhirnya si imro'ah ini menerima hal tersebut. Dia nggak minta jatah lebih. Tapi pokoknya kudune dinikah. Ya sudah, ndak apa-apa, saya nggak dijatah selayaknya, ndak masalah. Karena dalam Islam itu kan ada yang namanya gilir toh. Jadi kalau punya 2 istri nanti giliran 3 hari rumah istri pertama, 3 hari rumah istri kedua. Atau istrinya banyak ya berarti 2 hari istri pertama, 2 hari istri kedua, 2 hari istri ketiga, 2 hari istri keempat. Gitu. Tapi karena ini saking ngebetnya pengen dinikahi si laki-laki ini, akhirnya dia ridho. Hanya dikasih jatah, pokoknya setiap 1 Jumat saja jenengan ke rumah saya, maksudnya itu enggak masalah. Akhirnya si laki-laki ini mau menikahi perempuan tersebut. Wastamar rolan tetep yo ngono kuwi wong lanang. Lan tetep apa sapa rajul ala dalika ing atase mengkono-mengkono kula Jumat tamaniyata asyurin ing dalem 8 pira-pira wulan. Fa angkarat nuli ngingkari alih ing ngatasé rajul sapa bintu ammihi. Anake pamane rajul wa arsalat lan utusan sapa bintu amihi. Jariyataha ing wadon amate bintu amihi litang dura supaya ningali sapa jariyah. Ila aina maring dia dabu budalan sapa rajul. Fatakola nuli manjing sapa rajul baitan ing omah. Fasaalat nuli takon sapa jariyah anhu saking rajul aljirona ing pira-pira tangga. Faqalu nuli ngucap sapa jiron qad tazawaja teman-teman wis ngrabi sapa rajul. Fa'ah barat mongko awe werta sapa aljariyatu jariyah sayyidata ing sayyite jariyah. Bidzalika kelan mengkono-mengkono qad tazawaja. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah latubiri aja cerita-cerita sira ahadan ing wong siji. Jadi pernikahan ini berlangsung selama 8 bulan. Otomatis kan si laki-laki ini mengingkari janjinya kepada istrinya ya. Kemudian si istri ini curiga, ini setiap Jumat kok suami saya pergi, jenenge wong wadon ya mesti yo. Sebusuk-busuknya bangkai itu ya suatu saat pasti akan tercium. Gitu. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti dia akan terjatuh. Si istri curiga, akhirnya dia mengirimkan budaknya untuk melihat kemana sebenarnya suaminya pergi. Lalu si rajul ini dilihat kok masuk rumah. Lalu si jariyah bertanya pada tetangga yang ada di situ. Ternyata kata tetangganya mereka sudah menikah kok, jadi tidak masalah, bukan selingkuh zina itu bukan, tapi memang sudah menikah. Kemudian jariyah ini mengabarkan pada sayyidahnya yaitu Ibnu Ammah tadi ya, Ibnatu Am, bahwa suaminya menikah lagi. Akhirnya si Ibnu Ammah tadi, Ibnatu Am tadi berkata jangan cerita ke siapapun. Falamma mata mongko ing dalem semangsane mati sapa ar-rajul wong lanang. Arsalat mongko utusan sapa bintu ammihi. Anak wadone pamane rajul jariyata ing jariyae bintu am bi khamsi mi'ati dinarin. Kelawan 500 dinar. Wa qalat lan ngucap sapa imro'ah sapa Ibnatu Am. Idza bi budala sira ila zaujatihi maring bojo wadone rajul. Wa quli lan ngucap sira azama mugi ngagungake sinten Allah ajraki ing ganjaran sira fi fulan ing dalam fulan. Fa inna mongko temen stune fulan iku mati sapa fulan. Wa taraka lan ninggal sapa fulan. Samaniata alafin ing 8 pira-pira ewu
samaniata alafi dinarin ing 8 pira-pira ewu dinar sabaatun utawi kang 7 iku libani kedue anake rajul wa alfun utawi 1000 iku nakilan ing dalam antarane sira. Nah, pas si suaminya ini mati, si istri atau anak pamannya laki-laki ini mengirim utusan atau menyuruh jariyahnya membawa 500 dinar. Dan si istri tadi berkata, pergilah kamu ke istri satunya itu dan katakan padanya, semoga Allah mengagungkan pahalamu. Dinar. Lah 8.000 dinar ini perinciannya yang 7 700 7.000 maaf kok 700 7.000 aku dan antara kamu dalam semangsane aweh werta sapa ing imro'ah bidzalika kelan mengkono-mengkono apa imro'ah laha maring apa jariyah wa ing Warokoh ila bin lahu kedue jul minas fida kisah ing masamania ta'ala nah ketika itu kan tadi sudah budaknya ya untuk mengatakan seperti dan berkata tolong berikan ini pada tuanmu pada anak pamannya si rojul ini tadi. Akhirnya ketika itu sudah ternyata di dalam kertasnya itu ada tulisan bahwa si suaminya sudah terbebas dari mas kawin, tidak usah bayar mas kawin. Dan dia si perempuan ini nggak menginginkan suatu apapun dari si laki-laki tersebut. Jadi ini kita bisa tahu akhlaknya seseorang. Atau ibnatu Amin kan dikhianati toh. Tapi dia masih bisa bersikap menjadi kasihkan. Dia nggak mau ngambil suatu apa anak pamannya ini istri pertama wes kok bingung aku. Istri pertamanya ini kan sudah tahu dari dulu yo gak ngelabrak yo gak piye ngoten. Kalau orang sekarang kan ndak. Kalau tahu suaminya nikah lagi wes muntap langsung rasanya. Langsung istri kedua labrak gitu kan ya. Pokoknya gitulah rata-rata teman ini dari perlakuannya terhadap orang lain. Jarang-jarang ada orang yang seperti ini. Kemudian nomor 13 Imran Atu Umar bin Abdul Aziz. Sapa Umar bin minal mukathirina saking pira-pira merambah apa arraqau jembare pengupa jiwa jami al arja'i ing pira
kabehane pira-pira daerah. Pokot pada alan teman-teman ngawit Umar laha maring Fatimah. He ya Fatimah tuh mongko ngajukno sira mongko ngajukno sira sira mongko utahe ingsun kula ana ya ingsun walatek iku fi baitin ing dalem kang siji tak pangku sini tangi oke sapa Fatimah ing ulama kulahu ya sekabehane kul yo apa yang dia punya dikasih Kaiman bin Abdul Malik. Sangat masya Allah sekali adil ya miskin sehingga yaitu tadi ekonominya bagus dari dirinya sendiri dan dari kerabatnya dari Bani Umayyah jadi nggak cuma nyuruh orang tapi dia juga rakyatku akhirnya malah pajaknya untuk mengkayakan diri sendiri ini kan juga nggak tepat itu nyuruh orang bayar pajak tapi dianya nggak bayar. Hanya Fatimah binti Abdul Malik anak dari Abdul Malik dia berkata pada istrinya wahai Fatimah kalau kamu ingin menjadi temanku orang yang menemaniku maka berikanlah apa yang kamu punya entah itu harta entah itu perhiasan entah itu intan dan aku tidak akan mengumpulkan Fakola kemudian si Fatimah berkata apa yang kamu lakukan ini adalah perkara yang benar. Fatimah memberikan seluruh hartanya rahimah mugi-mugi paring rahmat ibu ing Umar bin Abdul Aziz sinten wallahi demi Allah ma kuntu urip fa asrihi nuli duraka
Wa ingsun ing Umar maitan hale mata ini diambil dari kitab Ada wa bernama Yazid bin Abdul kamu karena dia meminta Umar tadi dia masih hidup kemudian aku memaksiatinya ketika dia sudah meninggal. Kemudian yang pertama adalah cerita Handi. Ya itu jangan berlebih sadaran. Karena kadang apa yang ditakdirkan Allah kebanyakan manusia tuh tidak tahu. Terberat gitu. Karena suami itu adalah sigare nyawa. Belahan jantung hati ya sepolah itu. Sedangkan anak itu adalah buah hati. Ini ditinggalkan dua orang ini berat. Tapi kadang di balik ujian Allah menyimpan sebuah hikmah yang besar. Entah hikmahnya apa tapi pasti ada hikmahnya. Jadi terus husnudon. Misal sampai lagi di kondisi terpuruk tetap husnudon. Biasanya setelah kondisi terpuruk Allah ingin mengirimkan kebahagiaan yang berlipat-lipat untuk sampean. Jadi tetap husnudon. Kemudian yang nomor 10, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari ceritanya Imro'ah Ikrimah ini? Apa Mbak? Kalau bisa ngajak pasangannya untuk kebaikan. Jadi tujuan suami istri itu nggak cuma menyalurkan hasrat biologi saja, tapi juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini istrinya masuk Islam dulu, suaminya diajak masuk Islam. Sangat baik sekali. Atau misal sampean punya suami ternyata suaminya tidak mau sholat, ya sampean ingatkan untuk sholat. Tapi kalau misal suamimu tetap tidak mau sholat gimana? Apakah istrinya berdosa? Jawabannya tidak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang ini nggak akan menanggung dosa orang lain. Kemudian cerita yang nomor 11, apa yang bisa kalian ambil pelajarannya? Cerita Nabi Ayub tadi. Jangan menyia-nyiakan suami ngono. Jangan meninggalkan suami. Ya pokoknya teruslah bersama suami walaupun dalam kondisi suka maupun
duka. Itu yang pertama. Yang kedua, sumpah yang kira-kira kalau marahnya sudah reda sampean akan menyesal. Jadi itu tadi, kalau marah itu dijaga. Jangan sampai marah ini menyakiti orang lain dalam, menyakiti dirimu sendiri, itu jangan sampai seperti itu. Niki Ibu teng mriki nembe ngaos, Mak. Nembe ngaos. Lah Dik Nakib teng mriki kok, bubuk teng mriki kok, di pangku Ibu. Terus apa tadi? Lagi pula termasuk ciri-ciri dari orang beriman itu dilihat nggak cuma dari sholatnya, tapi dilihat dari sikapnya. Ada kan dalam Al-Quran itu wal kadhiminal nalghoid. Jadi orang bertakwa itu ciri-cirinya dia mampu menahan amarah. Ini sebaik-baiknya takwa. Karena banyak sekali orang dia itu mengaku beriman tapi nahan hawa nafsu belum, nahan amarah belum bisa. Berarti ini takwanya perlu ditingkatkan, keimanannya perlu ditingkatkan. Itu termasuk. Nah, karena apa? Karena kenapa kok kita tidak boleh marah? Bahkan ada hadis la taudot walakal janah, jangan marah bagimu surga. Alasannya kenapa ya? Karena ini tadi loh, ketika orang dalam kondisi marah itu dia cenderung melakukan sesuatu yang tidak baik, entah ketika berkata atau berperilaku. Kadang nek marah itu ada ndak orang marah yang mesti ketika dia melakukan sesuatu ini baik, itu kan jarang tuh. Rata-rata orang itu kalau marah kan mecahno apa, banting apa gitu kan ya. Atau kalau misal berkata itu kan pasti perkataannya cenderung ke sesuatu yang jelek. Nah, ini kenapa alasan dalam Islam itu kita disuruh untuk sebisa mungkin menahan yang namanya amarah. Terus belajar. Karena yang seperti ini tidak bisa satu kali, dua kali, apalagi ke anak. Anak itu kan ya terah sekali. Ketika kamu marah, misalkan pun kok kamu marah dan tidak bisa nahan, usahakan jangan ucapkan sesuatu yang buruk. Jadi usahakan, ya Allah bocah kok pinter yang ngono ya gitu ya. Ojo malah bocah kan diablek. Nah, seperti itu, jangan seperti itu, nggih. Karena doanya seorang ibu pada anak itu mustajabah. Hati-hati pokoknya. Kemudian cerita nomor 12, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari situ? Jaga kekurangan suami. Sebenarnya kan seperti itu ya, kekurangan ya. Dari tadi di awal itu kan si istri kan sudah ngomong suaminya tidak boleh nikah lagi. Ternyata suaminya melanggar janji. Tapi istri ini pelakuannya gimana? La tukhbiri ahad, dan jangan kasih kabar ke siapapun kalau suamiku menikah lah. Ini kan termasuk menyimpan aibnya suami. Itu. Jadi dalam rumah tangga itu kita seperti pakaian. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian untuk suamimu, suamimu pakaian untukmu. Jadi harus saling melindungi. Karena apa? Karena kadang gini loh, Mbak. Ketika kita mengungkap aib suami kepada orang lain, itu mungkin orang lain tuh bakalan benci, tapi kita sama suami kita tetap fan-fan aja gitu. Itu kan ya susah ya. Malah menimbulkan kedengkian, kebencian pada orang lain. Jadi itu harus jaga rahasia. Yes, benar itu. Yang nomor 2, ya sabar. Berbagi hati itu tidak mudah, ya kan? Apalagi dihianati seperti ini. Perempuan yang ada itu pasti akan merasa keluar nepel ketika dikhianati. Wis dikandani suruh ndak boleh nikah lagi, ternyata kok nikah lagi. Itu kan yo gregetan gitu kan, Mbak ya. Seperti itu. Tapi ternyata gregetan lah, mesti si istrinya ini gitulah, tapi dia tetap baik kepada istri keduanya, suami. Itu yang akan sangat sulit sekali untuk ditiru. Terus cerita nomor 13, apa yang kamu dapatkan?
Iya, menjadi pemimpin yang adil. Ini untuk laki-laki ataupun untuk para pemimpin ya. Ketika menjadi atau punya pangkat, usahakan pangkat kalian ini bisa dalam pripun. Oh, mati si ibu wau nggih. Ya Allah tang ibu, Bu. Mbak, sapa iki? Nah, iki bubuk teng kamar TV nggih. Pripun? Dak Allah teng mriki? Nggih, bubuk teng kamar mawon nggih. Nggih, bubuk teng kamar nggih. Bubuk teng kamar ya, bubuk, Mbak. Wonten abi, wonten abi. Atas pripun? Dak Allah pripun? Dak Allah nggih nangis kok. Ayo sini. Bon pergi. Bon, jadi pelajarannya itu kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Lagi pula ketika tidak adil itu akan menimbulkan banyak sekali kejahatan-kejahatan. Ya kayak yang terbukti sekarang itu. Orang itu kalau misal tidak punya, tapi dia di apa namanya bahasanya di sejahterakan oleh pemerintah, itu kan pasti tidak ada toh kasus yang namanya pencurian, perampokan. Itu kan akhirnya jarang, paham? Karena orang merasa bahwa dia sudah tercukupi. Tapi kalau nggak seperti itu, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Bahkan yang lucunya yang terjadi di negara ini, ada PKH atau apa itu malah nggak tepat sasaran. Yang rumahnya tembok bagus, secara ekonomi tercukupi dapat, tapi yang rumahnya gedek, weli, reot, dan dia makan sehari-hari aja sulit, malah nggak dapat. Nah, mungkin kadang sing wis duwe lah gak untuk PKH itu dia merasa, loh kok aku ganteng ngono. Padahal dia sebenarnya bukan orang tapi orang yang miskin asli itu kadang malah kalau nggak dapat tuh malah mendel mawon. Lalu kita kalau sedekah itu bagusnya yang ke siapa ya? Ke yang orang kedua ini. Dia benar-benar miskin tapi dia tetap menjaga harga dirinya. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada surat lil fuqara alladziina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu auniya aminat ta'affuf. Ta'rifunahum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Artinya apa? Artinya kalian kalau mau sedekah berikanlah kepada orang yang fakir miskin, yang mana pripun. Yang mana dia tidak bisa mencari rezeki karena dia berjuang di jalan Allah. Sampai-sampai orang itu mengira, orang-orang bodoh itu mengira bahwa orang ini tadi kaya. Karena apa? Karena mereka nggak pernah mau untuk minta. Jadi ya sabuhumul jahilu aunya minat ta'afuf. Ciri-cirinya apa? Ta'rifuhum bisimahum layas alunan nasa ilhafa. Mereka nggak pernah mau minta untuk merendahkan harga diri mereka. Jadi ini loh, ada orang dengan mental kaya, ada orang dengan mental miskin. Kaya miskin itu bukan masalah harta tok, tapi juga masalah Ada orang kaya tapi mentalnya Buktinya apa? Sekaya apapun dia, kekayaannya ini nggak akan cukup untuk dirinya. Ini namanya orang kaya tapi mentalnya kurang gitu loh. Jadi kita itu harus mentarget kecukupan kita itu seberapa. Kamu itu pengen sebulan omsetnya berapa, ya itu cukup. Selesai gitu loh, paham? Jadi saya mampunya segini, ya wis pengen saya dapat segini gitu. Kalau di atas itu ya alhamdulillah, tapi kalau apa namanya? Ya pokoknya ada batas kecukupan lah. Lah, ada orang yang miskin tapi mentalnya kaya. Itu contohnya kayak orang-orang ini tadi. Dia itu aslinya fakir, berjuang fisabilillah. Sampai orang-orang ngira kalau dia kecukupan, saking nggak pernah yang namanya minta. Apalagi minta gratisan aja dia nggak mau, nggak minta gitu loh. Kalau memang nggak digratisi ya nggak minta gratisan. Beda sama orang-orang kadang gratis ya, gratis iki adol tinuku apa gratisan apa sedekah gitu kan ya. Jadi seperti itu, dia nggak pernah minta-minta. Ini namanya mental kaya. Nah, sebaiknya kalian tuh kalau misal jadi orang kaya, ya harus punya mental kaya, sehingga kalian tuh semangat untuk terus memberi, terus berbagi kepada orang lain.
Karena apa? Karena sejatinya kalian akan berpikir bahwa harta yang kita bawa adalah harta yang kita berikan pada orang lah. Bukan harta yang kita kekepi, bukan harta yang kita simpan. Itu, paham? Ngoten. Nah, ini namanya orang cerdas. Dan pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah taatilah suami. Entah ketika dia sudah ketika masih ataupun sudah meninggal. Ini juga penting. Dan terus juga yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini kan yo secara logika kan yo sakit banget, masa istrinya nggak dikasih harta apa-apa gitu kan ya. Emang secara dohir kayak dolim, tapi sebenarnya yo nggak dolim juga. Yang diinginkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini adalah kebaikan untuk istrinya. Karena juga pernah suatu ketika Rasulullah itu didemo sama istri-istri beliau. Karena apa? Istri-istri beliau meminta tambahan uang nafkah. Sampai Rasulullah itu akhirnya merenung maksudnya menyendiri, ndak anuni istrinya. Akhirnya datanglah wahyu, istri-istri Nabi disuruh milih. Sampean nek milih dunia, ya wis cerai sama Nabi Muhammad pisah, nanti dikasih dunia. Tapi kalau sampean pengen Allah, pengen Rasulullah, pengen akhirat, maka sampean harus cukup dengan apa yang sudah diberikan. Ini pilihan yang Masya Allah. Jadi itu. Terus apalagi yang bisa kalian ambil pelajaran dari cerita-cerita tadi? Nah, ini dari kisah-kisah ini kita bisa ambil banyak sekali hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah itu tadi contohnya. Kalau misal sampean mau berbuat baiklah karena Allah, jangan karena manusia. Karena kalau sampean berbuat baik karena manusia, kok manusia itu nggak baik sama kamu, akhirnya hati kita sakit. Dan berbuat sesuatu harus memang karena Allah semuanya, entah itu pada suami atau pada anak dan lain sebagainya. Misal khidmah ke suami, itu ya niati khidmah untuk Allah. Khidmah ke guru, itu ya niati khidmah pada Allah. Sehingga ketika misal suamimu kok nggak baik kepada sampean tetap biasa saja, nggak gimana-gimana, karena sampean tahu bahwa balasan itu dari Allah. Dan kalian harus ingat bahwa apa yang kalian lakukan, kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya, keburukan sekecil apapun juga akan dibalas oleh Allah. Nah, daripada ini kan suruh milih ya, kamu mau milih baik apa buruk. Daripada kita milih sesuatu yang buruk, keburukan ini akan tetap ada dan kita akan mendapat balasan keburukan. Mending kita podo-podo kangelane gitu loh Mbak. Kadang berbuat buruk kan ya butuh kangelan ya. Contoh kayak maksiat tuh contohnya kayak apa? Kayak zina misal. Kan kadang orang zina itu kan kudu bayar segini gitu kan ya. PSK itu kan bayar toh. Iya apa enggak? Enggak apa-apa. Begitu juga ketika kita melakukan ketaatan, itu kan juga butuh usaha, ya apa enggak? Jadi semuanya butuh usaha dan semuanya pasti capek, semuanya pasti lelah. Kalau kita lelahnya dalam keburukan, ini nanti lelahnya akan selesai, tapi dosanya tetap. Kalau kita lelahnya dalam kebaikan, lelah ini pasti akan hilang dan pahalanya ada. Jadi suruh milih yang mana ya? Milih sesuatu yang berpahala. Oke, mungkin itu aja ya. Besok diteruskan ke Imro'atu Sauda lil Khalifah Harun ar-Rasyid. Cerita ke-14 ini dalam. Napa Mbak? Mboten nonton melon. Nggih cobi tanglet abi. Ditumbas melon ngoten nggih. Nah, apa nanti mau? Ya, Imro'atu Sauda lil Khalifah ini menunjukkan, besok itu ceritanya akan menunjukkan bahwa bad looking atau kamu itu kalau jelek nggak menghalangimu untuk jadi orang yang good akhlak. Ya, itu ceritanya besok tentang itu. Nggih, ngoten mawon. Besok dilanjutkan lagi jam 1 siang juga. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.